Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Tugen Hendra Kiswara dari Angkatan 24 kelas D dengan NIM 2409511033. Di sini saya akan menjelaskan case based learning CBL 2 mata kuliah manajemen kesehatan babi. Jadi kasus yang saya angkat yaitu porcine epidemic diare di peternakan pembibitan, pengendalian outbreak dan program vaksinasi. Langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. Yang akan kita bahas adalah latar belakang kasus, rumusan masalah, dan juga tujuan dan manfaat. Baik, latar belakang kasus. Porcine epidemic diare atau PAD merupakan penyakit viral yang sangat menular dan bersifat fatal, khususnya pada anak babi yang baru lahir. Penyakit ini disebabkan oleh porcine epidemic diare virus atau PEDV, anggota famili Coronaviridae. Kejadian wabah PED pada peternakan pembibitan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan karena tingginya angka kematian anak babi, penurunan produksi indukan, serta gangguan alur produksi babi lepas sapi. Di salah satu peternakan pembibitan skala menengah di wilayah Payangan Gianyar, terjadi kasus diare parah dan dehidrasi pada anak babi umur kurang dari 7 hari. Dari 40 indukan yang melahirkan selama 2 minggu terakhir, mortalitas pada anak babi mencapai 90%. Gejala klinis meliputi diare berair berwarna putih hingga kuning, kemudian muntah, lemas, dan dehidrasi berat. Dugaan awal mengarah pada infeksi PEDV. Peternakan tidak menerima riwayat vaksinasi PED dan protokol biosecurity yang diterapkan tidak memadai. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa penyebab dan bagaimana mekanisme penularan PEDV, apa saja faktor yang menyebabkan tingginya tingkat mortalitas pada kasus ini, kemudian bagaimana strategi pengendalian outbreak PED, kemudian apa peran program vaksinasi dalam mencegah infeksi PED di daerah pembibitan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari kita membahas kasus ini ialah menjelaskan ideologi dan cara penularan PEDV, mengidentifikasi kesenjangan manajemen peternakan yang berkontribusi pada outbreak, merumuskan langkah-langkah strategis pengendalian outbreak PED, kemudian menyusun rekomendasi program vaksinasi untuk mencegah kejadian serupa. Masuk saja ke pembahasan pada bab 2. Di sini yang akan kita bahas yaitu penyebab dan mekanisme penularan PEDV, faktor tingginya tingkat mortalitas, strategi pengendalian outbreak PED, kemudian peran program vaksinasi. Yang pertama, penyebab dan mekanisme penularan PEDV. Porcine epidemic diare virus memiliki tropisme kuat terhadap enterosit pada fili usus halus, terutama pada bagian jejunum dan ilium. Ketika virus menginfeksi, ia menyebabkan atrofi fili, mengurangi kapasitas penyerapan dan menyebabkan diare berat serta dehidrasi. Mekanisme penularan PEDV bersifat fekal oral melalui kontak langsung antar babi, kontaminasi lingkungan kandang, peralatan dan pakaian petugas, kemudian pakan dan air minum yang terkontaminasi feses, kemudian kendaraan pengangkut babi atau pakan yang tidak disinfeksi. Virus juga dapat menular secara mekanis melalui aerosol feses atau percikan cairan tubuh, terutama di lingkungan padat dan tertutup. Faktor tingginya mortalitas. Mortalitas tinggi lebih dari 90% pada anak babi usia kurang dari 7 hari dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu usia atau umur anak babi, kemudian ada ketiadaan vaksinasi indukan, kepadatan kandang, serta yang terakhir manajemen biosecurity yang lemah. Kemudian strategi pengendalian outbreak PED. Pengendalian wabah PED memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup biosecurity yang ketat, isolasi dan manajemen kandang, disinfeksi dan sterilisasi lingkungan, manajemen kolostrum dan nutrisi piglet. Di sini peran program vaksinasi. Program vaksinasi merupakan langkah preventif utama dalam pencegahan PED, terutama di peternakan pembibitan. Vaksinasi indukan untuk perlindungan anak diberikan pada induk saat bunting untuk meningkatkan produksi antibodi IgA dan IgD dalam kolostrum dan susu.
Kemudian vaksin primer pada 4-6 minggu sebelum partus. Kemudian vaksin booster 2 minggu sebelum partus. Yang kedua, meningkatkan imunitas kandang atau herd immunity. Vaksinasi massal terhadap semua indukan dapat menciptakan kekebalan populasi dan menurunkan tekanan virus dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis vaksin. Jadi ada 2 jenis vaksin. Yang pertama vaksin inaktif, aman digunakan pada induk bunting. Kemudian ada vaksin hidup atenuasi, bisa diberikan lebih awal namun perlu pengawasan ketat karena dapat menginfeksi ringan. Kemudian di sini ada penutup kasus PAD atau kesimpulan. Kasus PAD di peternakan pembibitan ini menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan biosecurity dan ketiadaan vaksinasi dapat menyebabkan outbreak dan merugikan secara signifikan. Penyebab utama ialah infeksi PIDV yang sangat menular dan mematikan, terutama pada piglet. Pengendalian outbreak membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari biosecurity ketat, manajemen kolostrum, hingga vaksinasi indukan sebagai tindakan preventif utama. Vaksinasi terjadwal dan pengawasan biosecurity harus menjadi bagian dari SOP peternakan untuk menjaga kontinuitas produksi dan kesehatan ternak. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat dan menyelesaikan CBL ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.